itu manusia tidak ada yang punya apa-apa, tidak ada milik pribadi. Jadi oleh karena itu ini yang disebut oleh ideologi komunis sebagai masyarakat komunis awal atau masyarakat komunis kuno. Nah, baru kemudian ketika orang beranak pinak, banyak orang lagi yang kemudian berkembang lagi, maka muncullah pertanian ya. Jadi orang sudah mulai bercocok tanam. Dulu orang nggak perlu bercocok tanam karena ada apa-apa ada, ketela ada, buah-buahan ada, jadi nggak perlu beli, nggak perlu jual beli itu kan karena ada kepemilikan. Karena ini milik semuanya maka dimakan bareng-bareng gitu kira-kira. Nah baru kemudian karena banyak orang muncullah sistem yang disebut dengan feodalisme. Feodalisme itu muncul karena ada pertanian sebetulnya awalnya. Jadi karena orang bercocok tanam, kemudian orang bercocok tanam itu juga beda-beda, ada padi, ada lombok, ada tomat dan seterusnya, maka terjadi pertukaran barang. Jadi saya butuh lombok, saya punya tomat, maka terjadilah pertukaran barang. Dan akhirnya muncullah kepemilikan. Orang, oh ini milik saya. Kalau dulu lomboknya ya lombok bareng-bareng, tapi sekarang enggak. Lomboknya lombokku, tomatmu tomatmu. Kalau kamu butuh tomat, aku butuh lombok. Kalau punya lombok, maka mari kita bertukar ya. Nah, sistem ini kemudian menjadi sistem sosial yang disebut dengan feodalisme. Sistem sosialnya namanya feodalisme, sistem politiknya namanya kemudian bisa namanya kerajaan dan macam-macam. Jadi kerajaan itu dulu juga begitu. Ada munculnya kerajaan-kerajaan di mana-mana juga karena basis ekonominya itu adalah pertanian, gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian muncul industri. Setelah pertanian muncul industri. Nah, dalam industri ini muncul satu yang baru, yaitu orang memperkerjakan orang. Ya, jadi kalau dulu belum ada orang mempekerjakan orang, tapi sekarang orang mempekerjakan orang. Kalau kamu mau punya duit, maka kamu bekerja untuk saya. Maka disebutlah di situ ada buruh, lalu ada bourgeois namanya. Nah, kalau bourgeois ini adalah orang-orang yang tidak bekerja tapi punya duit, dan buruh itu adalah orang yang tidak punya duit tapi punya tenaga. Ayo tukaran, bertukar. Kamu punya tenaga, aku punya duit. Kamu bekerja untuk saya kasih kamu duit. Nah, inilah yang kemudian terjadi menurut ideologi komunis, terjadi eksploitasi atau terjadi eksploitasi ya. Masyarakatnya sudah jelas sekali bahwa titik awalnya adalah 5 sila, titik akhirnya adalah 5 sila, jelas. Mari kita isi institusi-institusi di dalamnya itu dengan institusi politik yang sesuai dengan Pancasila, institusi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila, dan institusi sosial yang sesuai dengan Pancasila. Mari silahkan. Semuanya tadi sudah disebutkan bahwa Pancasila itu terbuka, tapi juga sekaligus tertutup bagi saya, karena nggak boleh lebih dari itu. Terbuka dengan arti bahwa lembaga-lembaga atau instrumen atau perangkat-perangkat politik, ekonomi, sosialnya itu harus sesuai dengan bingkai Pancasila. Kalau di luar itu, maka kita harus waspadai. Apakah sistem politiknya seperti yang sekarang terjadi ini, apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Kita harus evaluasi. Apakah sistem ekonominya yang sangat liberal, yang seperti Amerika, yang impiannya seperti Amerika, itu apakah sama dengan Pancasila? Kita evaluasi juga. Apakah persatuan Indonesia sekarang ini sudah terlindungi? Itu juga harus kita evaluasi. Karena kalau tidak, maka Indonesia akan terpecah-pecah sama dengan sejarah Uni Soviet.
atau sejarah Eropa misalkan. Maka peranan TNI sangat penting di situ untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadilan sosial, sistem sosial seperti apa yang sedang berlangsung? Apakah sistem yang sosial yang kita punya ini itu menjamin keadilan atau tidak? Itu kita evaluasi. Kalau tidak, berarti belum sesuai dengan Pancasila. Nah, saya kira itu. Jadi, oleh karena itu, saya berpendapat bahwa sekarang ini kita, pemerintah, termasuk juga karena perlindungan terhadap ideologi-ideologi itu baru satu yang diundang menjadi salah satu undang-undang, produk undang-undang, yaitu perlindungan terhadap komunisme. Perlindungan terhadap ideologi yang lain belum ada. Orang-orang yang ideologi kekerasan apapun agamanya, maka Indonesia akan menjadi negara kekerasan. Dan Pancasila sudah bilang lagi. Nah, perangkat perlindungan terhadap ideologi itu yang belum ada. Ideologi Pancasila itu belum ada. Ini bagaimana caranya? Nah, kalau selama ini misalnya polisi, negara ini harus didasarkan kepada khilafah, bukan Pancasila. Ini jam semua organisasi yang seperti itu. Kalau tadi saya bilang komunisme itu, kapitalisme itu manusia mengeksploitasi manusia. Kalau komunisme itu sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan dalam hal ini adalah dua materi, ya, tapi singkat nanti. Nah, kemudian pertahanan ini ada dua dalam TNI ini, yaitu pertahanan perang dan selain perang. Nah, bagaimana perang? Perang adalah untuk menghalau, yaitu pasukan dari luar negeri yang akan mengeksploitasi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang tidak perang bagaimana? Ya, inilah suatu contoh kita memberikan penyuluhan tentang kebangsaan, ya, tanpa menggunakan senjata. Tapi tadi disampaikan oleh narasumber yang terdahulu bahwa kita bisa dimasuki dengan jalur-jalur infiltrasi, ideologi, politik, sosial budaya, kemudian pertahanan dan keamanan yang sangat kompleks. Tadi sampaikan, yang forumnya sekarang adalah ideologi, ya, ideologi kita jelas Pancasila, ya. Kita tadi disampaikan, tidak melalui perang saja kita sudah dimasuki, ya. Kalau secara fisik jelas tahun 48, ya, 1948 pada waktu clash kedua dengan Belanda, kita, ya, kemudian komunis akan menggantikan ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian tahun 65, ya, dengan Dewan jenderalnya, ya, seperti itu, ya, caranya seperti itu. Ya, kita melihat bendera merah putih sedang dinaikkan, misalnya di Kodim atau di sisi lain, kita harus berhenti, kemudian menghormat. Ini nilai-nilai kebangsaan yang harus, yang kecil-kecil ini yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Ya, contoh, ya, waktu itu saya memberikan wawasan kebangsaan kepada SMA dan lingkungan pendidikan. Saya tanya, coba angkat tangan yang bisa menyebutkan pahlawan revolusi. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya, tidak ada yang ngacung. Ya, kalau sudah, kalau tidak ada yang ngacung, saya bilang kemarin yang signifikan masalah, ya, si Purno lah, siapa? Ariel katanya. Mampu dia, ya, dan transfernya mampu, tapi kalah dengan fungsi otak ini. Mampu dia, karena Pak perang modern itu internet, ya, kemudian HP dan sebagainya, itulah perang modern yang dimasukkan kepada anak-anak kita. Terasa atau tidak, Pak, perang modern itu? Tidak terasa. Ya, sekarang angka DPR kok masuk, wah, ini diakses bisa. Ini salah satunya, kita dicuci otak, ya, seperti itu. Karena sejarah ini harus diberikan kepada generasi muda.
yang satu contoh sejarah bangsa dan sebagainya. Nah, kalau sudah demikian berarti bisa dikuasai, Bapak tadi bilang, ya, negara ini bisa dikuasai. Nah, dengan demikian satu hal, lanjut, ya, lanjut aja Pak. Nah, ini ancaman berdimensi ideologi, ya, ini satu contoh, ya. Ya meskipun sisi politik internasional termenang perubahan, ya tadi dibilang Bapak Uni Soviet, ya, sudah jatuh, ya, semakin tidak populer. Tapi bagi Indonesia merupakan jarak, ya, yang bisa dihapus menjadi basis perjuangan kekuatan komunis waktu itu, ya, museum, ya. Kemudian masih tetap merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan dari Bapak. Bahkan kita masih sepakat ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan Bapak, apa itu? Yaitu larangan ajaran komunis di Indonesia. Kita sudah sepakat itu, sampai sekarang belum dicabut, masih berlaku. Lanjut. Nah, di masa lalu kita menjadi salah satu basis, ya, komunis yang beberapa kali melakukan kudeta. Ya, tadi saya sampaikan tahun 48, 65 dan sebagainya. Inilah merupakan momen yang harus kita waspadai. Ya, perang modern sekarang tidak secara fisik, tapi secara tadi yang pelan-pelan warga negara kita, masyarakat kita, terutama adalah generasi muda. Nah, dengan demikian, sewaktu-waktu dapat mengancam Indonesia. Sewaktu-waktu berarti waktu itu seperti gunung es, katanya Bapak tadi. Ya, lanjut. Nah, dengan demikian, usaha-usaha pihak tertentu mulai penulisan buku sejarah dengan tidak mencantumkan peristiwa di 13 PKI dengan Dewan Revolusi atau Dewan Jenderalnya seperti kemudian pergerakan radikalisme yang brutal anarkis memberikan indikasi bahwa ancaman ideologi masih sangat rawan atau potensial di Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Intinya ya, bahwa Pancasila tidak hanya dihafal, dipandang, tapi harus direalisasikan kepada masyarakat. Ada 4 yang pilar negara, yaitu pertama Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI. Inilah yang perlu kita pahami, ya, dari awal, ya, kita harus mengetahui sejarah. Katakan bahwa kemarin juga sama, sejarah apa yang secara embrio-nya itu bangsa Indonesia bangkit. Ya, kadang-kadang di sekolah sudah tidak ada, Ki Hajar Dewantara tidak dipasang, yang Pangeran Diponegoro tidak dipasang. Akhirnya apa? Sejarah itu hilang. Ya, jika memunculkan perang-perang modern yang aktual saat ini untuk mencuci otak, ya, para generasi muda sehingga lepas, ya, dari sejarah bangsa. Itu Bapak Ibu sekalian, pernah Bung Karno mengatakan jas merah, betul Pak? Jangan sekali-kali apa melupakan sejarah. Ya, berikan saya 5 pemuda, saya goyahkan dunia, seperti itu. Pidatonya seperti itu. Apa ada hebat? Ya, ini saja, matur nuwun. Kurang lebihnya sama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mau izin moderator untuk berdiri di mimbar, karena mimbar ini sudah disewa, kita gunakan semaksimal mungkin. Dan Gus Jas pasti tahu Pak Slamet dibatasi 15 menit ya ngomong apa. Nah, jadi nanti dipotong aja kalau sudah terlalu panjang. Saya gembira dengan inisiatif panitia ini, anak-anak muda yang kreatif. Apresiasi saya ini sangat tinggi karena memang pembicaraan yang berat ini harus melibatkan tingkat masyarakat yang ke bawah, Pak Marno. Saya menulis itu sudah 36 tahun. 36 tahun saya sebagai pekerja N nulis, juga sebagai pekerja NG ngoceh. Itu pekerjaan saya, ya. Saya sudah menulis di 35 media. Kalau dengan Mas Imam Aziz itu sudah 30 tahun kenal aku, ya. Sudah agak kaget, oh Mas Imam Aziz, alhamdulillah, ya. LKIS. Nah, kalau saya nulis itu kalau nggak biasa baca itu akan banyak telinga merah. Tetapi tulisan itu sepanjang dimuat, kualitas pasti terjaga. Sebab kalau tidak, redaktur nggak akan muat, ya. Soal itu ada yang telinganya merah, hidungnya bengkak, terserah aja, ya. Saya pernah menulis itu misalnya
pemilu di negeri preman. Ya, negeri kita ini penuh preman. Ya. Jadi saya sangat menghargai sinetron itu di sebuah kerajaan ada istilahnya ini bukan kasar, istilahnya memang ada beberapa bajingan. Bajingan itu sekarang preman karena sakti itu dibujuk oleh punggawa kerajaan untuk menjadi punggawa. Sampean pantas menjadi punggawa, akan pilih jabatan apa asal jangan patih. Jawabannya sinetron itu apa? Bajingan itu mengatakan, saya ini lebih baik dari punggawa-punggawa kalian itu karena saya bajingan, neng aku bajingan, sedangkan sampean punggawa ini sebetulnya mentalnya bajingan. Sinetron itu bagus sekali itu. Di saya ini lebih otentik. Bajingan korupsi biasa, ini punggawa korupsi ini. Nah, gitu ya itu. Baik, saya tidak menyiapkan makalah, hanya akan merespon catatan pada Dr. Mudofir, Mas Dimas dan Letkol Mas Kapten Sumarno ini juga teman baik saya. Ya. Dulu ngantar saya Pak Gamal dan timnya ke rumah saya ya Pak. Nah, Pak Dandim perlu rawuh rumah saya. Waktu Pak Kolonel Gamal, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Istilah ini mulai pada zaman Orde Baru, ketika Soeharto memulai dengan kebijakan azas tunggal untuk semua partai. Satu-satunya azas. Kebijakan itu sudah benar, tetapi disalahpahami oleh terutama kalangan P3, kalangan partai. Dianggap bahwa dengan ideologi Pancasila maka akan mematikan demokrasi. Nah, kritik seperti ini nggak ngerti Pancasila. Pancasila itu bukan hanya demokratis, tapi lebih dari demokrasi. Pancasila itu memberikan suatu wadah dan praktek demokrasi yang seluas mungkin. Tetapi juga Pancasila akan mengkritik demokrasi itu sendiri. Ya, jadi kalau praktek demokrasi seperti zaman reformasi ini itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ngakune demokrasi, protes, demonstrasi itu kan demokratis. Tapi bakternya isinya waktu, botol, ban bekas, bensin, itu bukan demokrasi, itu namanya anarki. Apa artinya anarki? Anarki adalah suatu pikiran, sikap dan tindakan yang tidak mau tunduk kepada tatanan hukum dan tatanan negara. Itu disebut anarkis. Jadi kalau ada kelompok siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, kok lalu beroperasi, misalnya mengoperasi wong utuk, mengoperasi pelacuran liar, bukan tugas dia, itu anarki. Kalau tidak terima dengan rule of law, penerapan hukum di negeri ini, demolah kepada Kapolda, demolah kepada lembaga-lembaga negara. Jangan praktek sendiri, berarti itu nggak ngerti tatanan. Nah, lalu aparatnya sekarang ini canggung, baik itu tentara, baik itu polisi, karena ada hantu yang bernama HAM. Ya tidak Pak Sumarno. HAM itu hantu. Saya bukan hanya bicara di sini Mas. Saya mau Prambanan itu bicara di MPR sudah berulang kali. Bahkan terakhir saya bicara di Kementerian Pertahanan Pak Marno. Ini saya sampaikan, kita jangan tertipu dengan HAM. HAM itu penting, tetapi HAM itu levelnya masih di bawah sila kedua Pancasila. Apalagi HAM itu berasal dari Barat. Kalau saya senang kalau salah satu narasumbernya dari LBH, PLSM, HAM, biar saya bisa rundingan di sini dengan mereka. HAM itu penting, tapi kualitasnya, kualitas konsepnya itu lebih rendah dari sila kedua. Pertama, semua teori-teori apapun yang berasal dari intelek manusia
itu selalu dipengaruhi oleh susunan masyarakat di mana manusia itu ada. Senjata nuklir, meriam, buah bunting, itu selesai. Nah sekarang ini sesos supaya pikiran kita tuh ngerti. Kalau TNI orang perang juga seseorang ya, pidato untuk masalah-masalah pertahanan negara karena undang-undangnya memungkinkan ya. Nanti ada milisi juga bisa. Kalau perang itu berat, pemuda usia sekian kemudian tidak peduli siapa panggil latih perang harus mau cara gelem hukum betul itu. Jadi sesos sekarang sistem senjata sosial. Nah, kemudian foto presiden diturunkan itu tidak tiba-tiba Pak. Kondisi frustrasi di Indonesia itu sudah sangat akut. Itu hanya limpahan dari frustrasi. Kemudian kesadaran sejarah inilah yang lemah di Indonesia. Sing diunas itu matematika, sejarah itu baku kan? Karena untuk mengerti bangsa kita, diri kita sebagai bangsa ini lewat sejarah, bukan lewat matematika. Matematika jangan mengawangan itu berapa nih pasar orang matematika. Nah, dengan demikian rasanya saya sudah diperingatkan. Yang penting kita ini harus menyadari dan mengincapi keindonesiaan kita. Woi selama kata kau Hindu berbicara pada di sini. Saya ini Indonesia, baru Muslim, baru Katolik. Kalau NU ini pelopor ya, yang ini. Belum waton minal iman. Kaum Muslim itu mencintai bangsa. Kemudian sekarang ini keindonesiaan cerebral. Nah, wawasan kebangsaan yang disampaikan Kapten Sumarno pernah pejabat para intelek itu hanya wawasan mikro yang berarti persatuan-kesatuan. Yang paling pokok dan ini masih berat, wawasan kebangsaan makro. Maksudnya apa? Wawasan mikro itu cuma sila 3. Persatuan Indonesia rusak sekarang. Saya ini sudah bertahun-tahun diwarai wawasan makro, yaitu alam pikiran ke Indonesia.